Di tengah dunia yang terus bergerak dengan cepat, tantangan global dan transformasi digital menuntut munculnya insan ekonomi yang adaptif, visioner, dan kompeten. FEB Unibi datang menjawab tantangan itu. Sebagai bagian dari Unibi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 2 program studi, Manajemen dan Akuntansi. Kami berkomitmen menjadi fakultas mandiri terbaik dan pusat unggulan dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis entrepreneurship di Indonesia. Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, adaptif, dan berintegritas. Program studi manajemen berfokus pada pengembangan kompetensi strategis dalam bisnis, manajerial, dan kepemimpinan. Saat ini, program studi manajemen telah terakreditasi baik sekali. Kami berkomitmen dalam menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan, inovasi, dan kemampuan manajerial berbasis digital dan kewirausahaan. Mahasiswa dibimbing melalui pembelajaran aktif, project-based learning, dan kolaborasi industri. Mahasiswa akuntansi kami dibekali dengan kompetensi teknis berbasis digital seperti akuntansi keuangan, audit teknologi, dan perpajakan digital. Program studi akuntansi juga telah terakreditasi dengan predikat baik sekali dan memiliki keunggulan dalam bidang akuntansi keuangan, perpajakan digital, forensik accounting, dan teknologi informasi akuntansi. Program studi akuntansi mendorong mahasiswa untuk aktif dalam riset, magang, serta pelatihan profesi untuk mendukung pengembangan karir sebagai auditor, analis keuangan, hingga akuntan publik, serta entrepreneur di bidang keuangan. Program studi akuntansi menyediakan pelatihan sertifikasi seperti brevet pajak A dan B, yang sudah bekerja sama dengan Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia untuk meraih gelar CTT atau Certified Tax Technician. FEB Unibi didukung oleh dosen-dosen profesional yang berjiwa muda, kolaboratif, dan inovatif. Suasana pembelajaran kami didesain partisipatif dan menyenangkan, mendukung pengembangan karakter mahasiswa secara holistik. Mahasiswa FEB aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seminar, studi lapangan, hingga kompetisi nasional. Kami mendorong setiap individu untuk berprestasi dan berkontribusi dalam masyarakat. FEB Unibi menyediakan berbagai fasilitas unggulan yang menunjang pembelajaran berbasis praktik dan kesiapan kerja mahasiswa. Terdapat laboratorium akuntansi, galeri investasi BEI, tax center, career development center, perpustakaan FEB, laboratorium komputer, dan pusat inkubasi bisnis. Lulusan FEB Unibi telah tersebar di berbagai sektor mulai dari industri keuangan, bisnis retail, BUMN, hingga pelaku startup dan wirausaha mandiri. Mereka hadir sebagai representasi nyata kualitas pendidikan yang kami bangun. Kredibilitas lulusan FEB Unibi diakui oleh para mitra industri dan dunia kerja yang telah menjalin kolaborasi strategis dengan kami. FEB Unibi merupakan tempat bertumbuh dan berproses. Bersama kami, kamu akan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya siap menghadapi dunia, tapi juga bersiap untuk mengubahnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibi, level up through synergy for distinction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ahmad Musadat, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh mahasiswa semester 2 sejumlah 3 SKS. Video ini saya buatkan untuk memenuhi PDD UKTPP bidang pengajaran untuk SEDOS 2026. Mata kuliah perpajakan dikembangkan dengan mengacu pada pendekatan
Outcome Based Education, dan untuk kode mata kuliahnya sendiri adalah MNKB 3131 yang menitik beratkan pada pencapaian kompetensi mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran, dan pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep dan teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kebanyakan. Lalu untuk capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah perpajakan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dirumuskan berdasarkan CPL yang relevan dengan bidang perpajakan, melalui dasar dan fungsi pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta karakteristik pajak pusat dan pajak daerah. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menerapkan ketentuan perpajakan dalam berbagai kondisi, melakukan perhitungan kewajiban pajak, menganalisis penyelesaian perpajakan, memanfaatkan teknologi dalam administrasi pajak, serta menunjukkan perilaku profesional, etis, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung CPMK, capaian pembelajaran selanjutnya dijabarkan ke dalam sub CPMK yang disusun secara sistematis sesuai dengan materi dan kegiatan pembelajaran pada setiap perkuliahan. Nah, di pengurusan OBR tersebut mengacu ke dalam pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari pemahaman konsep dasar, fungsi, prinsip, dan sistem daripada perpajakan. Jadi untuk sistem penilaian dirancang mengukur tingkat kecapaian CPL, CPMK, dan sub CPMK secara objektif dan terstruktur. Bentuk asesmen meliputi kehadiran kuis, tugas individu maupun kelompok, bobotnya itu masing-masing adalah 110%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penilaian tidak hanya berorientasi pada kemampuan mengingat dan memahami materi, tetapi juga mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep menganalisis dan mengevaluasi permasalahan, serta menghasilkan solusi atau kasus perpajakan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Baik rekan-rekan semuanya, alangkah lebih baik apabila kita memulai kelas atau perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di pertemuan kedua ini ya, di dalam mata kuliah perpajakan kita akan belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Poin pertama itu saya ulangi ya, pajak itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus membayar pajak? Ya tentunya kita sebagai warga negara yang wajib itu harus membayar pajak karena sudah diatur oleh Undang-Undang ya, nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran daripada rakyat. Dan jadi pajak ini dengan kata lain itu dimulai ya atau dibayarkan untuk rakyat, dan keduanya itu fasilitasnya akan dirasakan oleh rakyat. Nah, teman-teman mungkin di sini ada beberapa wilayah ya, contohnya misalkan di daerah Bandung Timur, di daerah Bandung Barat, dan di daerah Bandung Kota. Nah, semua pembangunan terutama jalan
itu dasarnya adalah pendanaannya dari pajak. Ya, makanya sekarang kan zaman sudah sudah mulus ya, walaupun masih banyak jalan-jalan di tempat-tempat yang lain yang harus dibetulkan. Contohnya seperti itu. Nah, keduanya di sini ada kewajiban mendaftarkan diri. Nah, kewajiban mendaftarkan diri ini output atau berkaitan dengan nanti penerbitan daripada nomor pokok wajib pajak. Ya, jadi untuk persyaratan subjektifnya, persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam upah PPh, ya, badan warisan atau belum yang terbagi atau biasa disebut dengan BUT. Keduanya ada persyaratan objektif. Nah, ini sifatnya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang PPh. Ya, jadi di sini teman-teman harus ketahui juga ya, siapa yang wajib untuk mendaftarkan diri, ya, terutama untuk mendapatkan NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi pertama itu wajib pajak orang pribadi, ya, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Ya, jadi teman-teman nanti ketika sudah lulus ya, sudah bekerja, itu diwajibkan untuk memenuhi NPWP. Salah satunya adalah untuk kontribusi terhadap pajak ya di dalam pembayaran BPH pasal 21. Itu nanti ada di pertemuan keempat. Ya. Nah, lalu kita menjalankan usaha bebas tapi memberi penghasilan pada negara kita di Indonesia. Ya. Jadi teman-teman harus ketahui juga misalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu kebanyakan perusahaan-perusahaan asing. Ya, tetapi mereka harus membayar pajak. Si perusahaan tersebut harus mempunyai daripada NPWP yang pastinya untuk secara pajak itu lebih besar dari orang Indonesia, ya, karena mereka bentukannya adalah bentuk usaha tetap. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada faktor-faktor atau indikator-indikator yang termasuk ke dalam uji pajak. Ya. Pertama itu orang pribadi atau karyawan, keduanya itu organisasi atau perusahaan. Ketiganya itu ada artis ya. Nah, itu artis termasuk ke dalam wajib pajak ya. Makanya sekarang banyak artis yang memang mempunyai usaha berlebih ya. Dipastikan bahwa artis tersebut akan membayar pajak secara signifikan ya atau besar ya. Nah, keduanya ada organisasi, partai politik dan sebagainya. Terus BUMN, BUMD, PT, CV dan yayasan. Itu semuanya terkandung ke dalam wajib pajak harus mempunyai daripada NPWP. Nah, jadi untuk NPWP ini seperti diketahui ya, di dalam perjalanan NPWP itu ada sekitar 15 digit nomor ya. Kalau sekarang sih di 2026 itu sudah sesuai dengan jadi teman-teman sejarahnya NPWP itu dulu dari 15 digit. Pertama itu ada kode NPWP, ya. Keduanya ada kode KPP, lalu ketiganya ada kode daripada cabang. Jadi teman-teman nanti bisa membuat NPWP sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya Indra rumahnya itu di daerah KPP Cicadas, ya. Nah, kalau misalkan di daerah KPP Cicadas ini termasuk ke dalam KPP Binong yang ada di daerah Soekarno Hatta. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Oke, sampai dengan sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan mengenai NPWP? Ya, silakan. Ya, silakan Samuel. Kalau misalnya rakyat atau saya nggak bikin membuat NPWP itu gimana Pak? Nah, untuk misalnya Samuel ya, Samuel ini karena pertama belum bisa mendapatkan NPWP karena Samuel itu belum berpenghasilan. Ya, tapi nanti ketika Samuel masuk ke dalam suatu organisasi dan diharuskan memiliki NPWP karena di situ ada penghasilan yang dihasilkan. Contohnya adalah untuk pembentukan PPh pasal 21. Ya. Nah, buat teman-teman yang lain juga sama. Nanti ketika berpenghasilan itu wajib untuk memiliki daripada NPWP. Ya, jelas ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga pasti akan menanyakan ya, Pak, fungsi NPWP itu untuk apa sih? Ya. Terus keduanya keterkaitan dengan administratif yang lain itu apa saja? Ya, jadi untuk fungsi daripada penomoran wajib pajak ini, pertama untuk mengetahui identitas wajib pajak.
Jadi sekarang ini teman-teman jangan main-main terhadap identitas, ya apalagi teman-teman yang suka main di Johor, ya jangan ya. Karena sekarang semua database itu sudah terintegrasi, yang baik NPWP, NIK dan lain-lain. Ya, contohnya kemarin saya ada rekan, kebetulan beliau itu akan pergi dinas luar ya, ke salah satu negara di luar negeri, akan tetapi beliau tidak bisa pergi karena ditahan oleh pihak imigrasi. Nah, kenapa? Ternyata beliau itu ada berkepentingan untuk segera membereskan ya, atau segera menyelesaikan masalah lelang. Jadi beliau itu ada kewajiban lelang yang memang sedang diurus. Dampaknya adalah paspor beliau dirampungkan. Ya, jadi ini informasi kepada teman-teman, jangan sekali-kali berhubungan ya, atau misalkan jangan sekali-kali main-main dengan identitas kita. Ya, fatal kan? Akhirnya teman-teman bisa jadi main dinas luar negeri dan ditangguhkan. Ya. Nah, selanjutnya untuk tata cara pendaftaran NPWP ya, daftar pendaftaran NPWP ini pertama kita bisa daftarkan lewat kantor pemberi kerja. Misalkan teman-teman tergabung ke dalam satu instansi ya, kata Telkom misalnya, atau kan Bank Rakyat Indonesia, itu bisa didaftarkan oleh SDM atau oleh HR, HRD tempat teman-teman yang bekerja ya, atau keduanya bisa teman-teman juga datang langsung ke kantor pajak ya, teman-teman cukup bawa KTP dan KK biasanya. Terus yang kedua, teman-teman juga karena sekarang zamannya digital, itu sudah bisa mendeteksi di registrasi ya. Jadi di portal registrasi, nah panduannya teman-teman bisa langsung lihat di Google seperti itu ya. Nah terus selanjutnya ketika nanti sudah mendaftarkan, itu biasanya kurang lebih 1 minggu kerja, si NPWP-nya akan diinformasikan segera diambil ya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada mekanisme daripada registrasi ya, teman-teman nanti bisa dipelajari ya, di bagaimana mekanisme dari awal pemberian atau dari awal teman-teman datang ya sampai dengan nanti keluar daripada si NPWP ya. Dan selanjutnya untuk mekanisme sudah, nah, tempat pendaftaran ini di kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, orang pribadi ini bisa sudah dijelaskan sesuai dengan domisili tempat tinggal. Kalau untuk badan ini sesuai dengan tempat kegiatan usaha atau tempat pendidikan. Nah, perbedaannya adalah ketika si tempat usaha atau tempat kedudukannya bukan di daerah Jawa Barat, misalkan di Jawa Tengah, itu untuk mendaftarkan NPWP-nya harus di Jawa Barat. Nah, jadi kita ini adalah misalkan di Jawa Barat, itu adalah kantor daripada sub ya, kantor sub atau kantor cabang. Akan tapi mendaftarkannya harus kantor pusat. Nah seperti itu. Nah untuk kantor wilayah sendiri sekarang kalau di Bandung ini kan banyak ya, dari mulai Bandung Barat, Bandung Kota sampai dengan Kabupaten Bandung, itu ada di beberapa wilayah. Kalau saya di sini menjelaskan mungkin di Kecamatan Matraman, misalnya Kecamatan Senen, Kecamatan Menteng sampai dengan Kecamatan Pulau Gadung seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir di sini ada yang pengukuhan PKP ya. Jadi pengakuan PKP ini yang diwajibkan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan kecuali pengusaha kecil. Nah jadi cikal bakal dari pengukuhan PKP ini adalah undang-undang tentang perpajakan UMKM ya. Jadi UMKM sekarang sudah ada dan sudah disahkan oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk menjembatani pajak-pajak yang memang tergolong pengenalan UMKM. Ya, UMKM itu adalah usaha kecil, mikro, menengah. Ya. Nah kalau usaha kecil, mikro, menengah itu harus diatur sedemikian rupa karena mereka secara pendapatan itu berbeda dengan usaha retail yang biasanya. Sehingga pemerintah di situ harus hadir karena apa? Supaya pengakuan daripada pajaknya semuanya seimbang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya. Terakhir dari saya, ada yang bertanya lagi, silakan. Ada yang bertanya lagi? Nah untuk tugas nanti saya sampaikan di e-learning ya. Itu ada tugas pertemuan ketiga. Lalu di pertemuan keempat sudah mulai daripada
presentasi. Ya, jadi teman-teman nanti presentasi objeknya sudah saya jelaskan juga ya, sudah saya sampaikan juga di pertemuan awal. Dia di pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-7 itu adalah presentasi. Pertemuan ke-8 kita mulai dari benda UTS ya, ujian tengah semester. Jadi teman-teman nanti pelajari bab 1 sampai dengan bab 7, lalu di pertemuan ke-8-nya kita ujian tengah semester. Seperti itu ya. Lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Manajemen Unibi berdiri di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memiliki penerapan ilmu praktis yang dapat langsung diterapkan dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Program Studi Manajemen Unibi saat ini memiliki akreditasi baik sekali, berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan saat ini terus meningkatkan kualitas prodi guna menghasilkan akreditasi unggul di masa yang akan datang. Peluang kerja luas dan strategis menjadikan lulusan Prodi Manajemen Unibi selalu dibutuhkan untuk tenaga ahli di bidang ini. Program Studi Manajemen Unibi berkomitmen untuk selalu berkembang dan mengadaptasi keilmuan berbasis teknologi. Industri menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Guna mengoptimalisasi visi dari Prodi Manajemen, yaitu menjadi program studi manajemen yang mandiri, terbaik, dan pusat unggulan dalam bidang pemasaran dan sumber daya manusia serta keuangan yang berkontribusi terhadap ekonomi digital dengan iklim entrepreneurship dan penuh integritas pada tahun 2032. Kami berupaya untuk dapat mengoptimalkan dengan 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berdikari utama, andalan, penuh integritas, dan berperan serta terhadap ekonomi digital di bidang manajemen. 2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah di bidang manajemen sesuai dengan fenomena global dengan mengedepankan ekonomi digital beriklim entrepreneurship. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berakhlak dan berkompetensi bisnis serta bertata nilai unggul berlandaskan bidang manajemen. 4. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu manajemen melalui kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Program Studi Manajemen Unibi memiliki tenaga pengajar yang terdiri dari akademisi maupun praktisi yang energik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi khususnya di era industri 4.0. Program Studi Manajemen Unibi mendorong mahasiswa untuk terus aktif dalam kegiatan himpunan ataupun organisasi EXMA eksekutif mahasiswa dengan mengedepankan kemandirian, kerjasama, kolaborasi guna menghasilkan banyak kegiatan yang mampu mengembangkan keberhasilan mahasiswa baik soft skill dan hard skill dalam berorganisasi. Program Studi Manajemen Unibi mendukung berbagai kompetisi dan lomba yang diikutsertakan guna menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Program Studi Manajemen terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan mutu prodi, salah satunya melalui beberapa hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Budaya dan Pendidikan Indonesia. Hal ini dibuktikan juga dengan berhasil diraih Hibah Center of Excellence sebagai salah satu kampus penerima hibah di tahun 2022. Yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kurikulum dengan bersinergi terhadap stakeholders yang merupakan mitra strategis dalam meningkatkan kualitas program studi manajemen.
Masukan dari mitra sangat penting dalam meningkatkan kualitas kurikulum, kualitas dosen, kualitas pembelajaran, kualitas penelitian yang lebih diterapkan yang mempunyai kebermanfaatan yang tinggi, serta kualitas pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan mitra dunia usaha dan dunia kerja. Manajemen from nowhere.